Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Banyak KPM yang melapor kepada saya, baik itu melalui pesan di Facebook maupun di komentar channel Inspirasi Oktara. Banyak yang menanyakan adanya penurunan drastis dari total uang PKH yang mereka terima. Biasanya di tahap ketiga mereka menerima sesuai dengan komponen, tetapi di tahap keempat yang disalurkan langsung tunai melalui PT Pos ini, ternyata bantuannya turun jauh. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Nah, di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan hal tersebut, tetapi sebelum kita melangkah jauh untuk membahas perihal ini, saya tentunya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang senantiasa mendukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan terima kasih karena tanpa dukungan Anda, channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih besar lagi. Dan tentunya tanpa dukungan Anda, saya tidak bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru di channel Inspirasi Oktara. Oke, langsung saja tanpa perlu berlama lagi. Banyak sekali pesan yang masuk ataupun dari komentar-komentar yang diberikan di video-video yang saya upload di channel Inspirasi Oktara terkait dengan permasalahan baru yang dialami oleh para penerima bantuan PKH. Nah, bantuan PKH yang di tahap keempat ini ya kembali lagi disalurkan melalui PT Pos ya, setelah sebelumnya ini sudah dilaksanakan secara non tunai melalui ATM atau KKS yang disalurkan ke himbara masing-masing. Tetapi di tahap keempat ini kembali seperti sebelum adanya ATM ya, bantuan PKH disalurkan secara tunai langsung oleh PT Pos bersamaan dengan bantuan program sembako untuk periode 3 bulan dan juga BLT BBM untuk periode 2 bulan. Nah, meskipun yang diterima oleh KPM ini tentunya jumlahnya besar ya, karena KPM ini menerima bantuan dari BLT BBM, ada bantuan sembako, dan juga digabung oleh bantuan PKH. Tapi ada hal yang janggal oleh KPM, ternyata ketika diselidiki, bantuan PKH yang tertera di undangan dan juga yang mereka terima, ini ternyata jumlahnya jauh menurun drastis dari total bantuan PKH di tahap ketiga yang mereka terima. Mengapa bisa demikian? Nah, ada yang menceritakan mereka ini memiliki balita, lalu ada anak SMP, ada anak SD. Tetapi ternyata yang cair hanya anak SD-nya. Sehingga bantuan balita sebesar Rp750.000 yang mereka terima di tahap ketiga ternyata tidak ada ya di tahap keempat ini alias zong. Nah, apakah Anda mengalami hal yang sama? Jika Anda mengalami hal yang sama, bantuan PKH-nya itu turun drastis, maka berarti Anda menyimak video yang tepat yang akan saya informasikan. Perlu Anda ketahui bahwa untuk proses pembaruan data atau istilah lainnya adalah pemutakhiran data untuk program Keluarga Harapan, sejak adanya pergantian dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, sejak Bu Risma memimpin Kementerian Sosial Republik Indonesia, ada perubahan yang signifikan terkait dengan proses untuk pembaruan data atau istilah lainnya adalah pemutakhiran data. Jadi dulu untuk pemutakhiran data KPM dampingan ini sepenuhnya bisa dilakukan melalui aplikasi dari pendamping. Ya, saya adalah pendamping PKH. Jadi ketika ada KPM saya yang misalnya ada mengalami perubahan komponen, misalnya ada KPM dampingan saya ini hamil atau baru melahirkan anak balita tentunya. Nah, di sini kami sebagai pendamping PKH bertugas untuk memperbarui data tersebut melalui aplikasi kami, sehingga ketika sudah kami update, kita laporan ke pusat untuk periode penyaluran selanjutnya, ini bantuannya sudah bisa sesuai. Itu yang terjadi. Nah, sejak adanya kepemimpinan yang baru di Kementerian Sosial, Ibu Tri Risma hari ini, Ibu Risma ini ingin menggunakan satu pintu basis data yang namanya adalah DDKS. Sehingga untuk aplikasi yang pernah dipegang oleh pendamping namanya EPKH ini sudah dinonaktifkan sehingga tugas untuk pemutakhiran data ini pendamping PKH ini tidak memiliki wewenang apapun seperti itu. Nah, tugas untuk pemutakhiran data yang saat ini diterapkan adalah ini berdasarkan dari tergantung keaktifan atau tidaknya KPM yang bersangkutan. Jadi jika ibu-ibu KPM ini merasa bantuannya tidak sesuai, maka yang perlu dilakukan adalah segera perbarui data keluarga, membawa KK, membawa KTP, datang langsung ke desa atau kelurahan, kantor desa atau kelurahan dengan menghubungi operator DTKS. Seperti itu.
Nah, ini terkait dengan data keluarga. Jika ada anaknya yang sekolah tetapi bantuannya tidak cair atau belum cair, maka yang perlu dilakukan oleh orang tuanya adalah datang ke operator DTKS, operator Dapodik ya, maaf, operator Dapodik ataupun operator emis yang ada di sekolahnya. Sehingga untuk pemutaran data ini pure atau sudah langsung dilakukan oleh operator DTKS di masing-masing desa atau kelurahan maupun operator Dapodik atau emis yang ada di sekolah-sekolah tempat anak mereka menimba ilmu pendidikan. Sehingga kesimpulannya untuk pembaruan data dengan sistem terbaru yaitu sistem DTKS yang dipadankan dengan Dukcapil, pendamping PKH seperti saya ini tidak memiliki wewenang untuk memperbarui atau memperbaiki data perubahan komponen dari KPM. Nah, dampaknya ketika aplikasi yang biasa dipegang oleh pendamping ini sudah tidak digunakan, maka banyak data yang kembali ke dalam data lama. Nah, itu yang terjadi. Nah, di tahap ketiga, banyak KPM yang sudah aktif untuk mengajukan pemutahiran data di operator DTKS masing-masing desa atau kelurahan. Dan hasilnya di tahap ketiga bantuan ini banyak yang sesuai turunnya ya. Ada yang balita baru masuk KK dan sudah aktif, maka bantuannya langsung terbaca oleh pusat dan cair. Nah, sayangnya di tahap keempat ini yang bantuannya langsung disalurkan secara tunai ke melalui PT Pos, ini bantuannya banyak yang turun. Jadi yang semula dapat bantuan balita dan anak SD ternyata hanya dapat bantuan anak SD. Nah, untuk alasan yang pasti ini belum ada konfirmasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada kami para pendamping. Tetapi yang datang adalah KPM harus tetap bersyukur berapapun nominal yang didapatkannya. Nah, ini adalah informasi menurut saya pribadi terkait dengan ketidaksesuaian yang saya analisis dari data bayar KPM dampingan saya. Memang banyak sekali KPM yang bantuannya tidak sesuai. Nah, ketika diteliti ternyata sebagian besar KPM yang bantuannya ini cair melalui data bayar pos, datanya masih menggunakan data yang belum update atau data yang lama. Sehingga data terakhir yang diupdate dan sesuai di penyaluran tahap ketiga ini tidak terjadi lagi di tahap keempat. Nah, kira-kira apa solusinya? Yang jelas tetap disyukuri ya, utamanya tetap diterima dan kita masih belum tahu untuk tahun depan apakah bantuan PKH ini akan tetap disalurkan oleh PT Pos atau kembali lagi ke KKS atau Himbara melalui ATM. Yang jelas, jika misalnya Anda juga termasuk KPM yang bantuannya kurang sesuai di tahap keempat ini, silakan Anda tetap datang ke operator DTKS yang ada di desa atau kelurahan untuk mengecekkan, ya misalnya di data kakak Anda ada anaknya, misalnya anaknya 3, maka silakan dicek ke operator DTKS yang ada di desa atau kelurahan, apakah ada NIK yang bermasalah atau nama yang bermasalah. Dan jika misalnya anak Anda ini sekolah, tanyakan ke operator Dapodik atau emisnya apakah ada data yang bermasalah atau tidak. Jika clear tidak ada data yang bermasalah, berarti kita tinggal menunggu kebijakan dari Kementerian Sosial selanjutnya di tahun depan. Seperti itu ya. Jadi untuk bantuan yang tidak sesuai, yang pertama ini alasannya masih belum diketahui jelas, tetapi menurut informasi yang saya dapatkan, menurut data bayar yang saya baca, ini sebagian besar memang data kembali ke data yang lama. Jadi seperti itu. Semoga saja untuk penyaluran PKH di tahun depan ya memulai dari tahap pertama, bantuan-bantuan yang diterima KPM yang biasanya ini sesuai bisa kembali seperti semula. Jadi yang biasanya dapat bantuan balita ya kita berharap semoga balitanya akan masuk kembali di tahun depan seperti itu. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap dan terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.